Shalom jemaat BIC yang diberkati Tuhan, boleh katakan shalom. Shalom. Bersyukur ya kalau hari ini kita masih boleh kembali ke tempat ini, ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Gak kerasa ya, udah setengah tahun kita lewati tahun 2024. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita boleh tetap sehat sampai hari ini, itu semua karena perlindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap terus berserta dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Karena itu kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. You are forever.
kehadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan, melawat setiap kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami datang ke tempat ini ya Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan daripada-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau boleh terus menyertai kami ya Tuhan di sepanjang musim kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya yang Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang dapat kami balas selain kami menyembah-Mu ya Bapa. Karena itu kami datang saat ini ya Tuhan. Kami mau terus menyembah, kami terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pimpin ibadah ini ya Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Sehingga ibadah ini dapat menjadi ibadah yang diberkati. Ibadah yang menjadi berkat bagi kami semua juga ya Tuhan. Kami patahkan segala roh-roh jahat yang ingin mencoba mengganggu kami ya Tuhan. Yang ingin mengintimidasi kami ya Tuhan. Yang tidak senang dengan ibadah kami ya Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu itu hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kayak boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kalau tadi saya bilang kita udah setengah tahun melewati tahun 2024 karena kemuliaan, karena kemurahan Tuhan. Karena itu kita mau membalas kebaikan Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita mau memberikan yang terbaik, kita mau menyembah dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu kita berikan yang terbaik. Pernah berubah hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih dari segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan kekal selamanya. Ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Berhidup bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu untuk segalanya. Bumi yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih dari segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan kekal selamanya. Diriku
memberikan yang terbaik. yang termulia berkenan bagimu. Dia hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Dia hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Tuhan, kita terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita berikan hormat dan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita memberikan lebih terbaik lagi buat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang ingin memberikan yang lebih terbaik lagi buat Tuhan, kita sama-sama sorakan haleluya. 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 Sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Sekali lagi ya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sama nyatakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yang angkat kita teman-teman di saat kita jatuh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Menyatakan dengan imanmu. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sidang jemaat Tuhan, sama-sama katakan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh.
Teman-teman BIC dipersilakan untuk duduk. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu mungkin jadi intinya ceritanya saya waktu kemarin Senin kita WA-an dengan Nona. Jadi waktu itu saya bilang, Nona nanya ke saya, kok kita mau bawa lagu apa nih pada saat WL hari ini? Saya bilang, Nak, sebenarnya saya mau bawa lagu, ada satu lagu yang lumayan udah lama memberkati saya gitu. Saya bilang saya mau bawa lagu ini, tapi kemarin pada saat hari Minggu udah dinyanyiin nih. Gimana? Ya udah nggak apa-apa lah kok kita bawakin lagu ini. Kenapa saya bilang lagu ini sangat memberkati saya? Maksudnya, saya nggak tahu, bukan kebetulan juga kita berdua jadi WL. Jadi maksudnya Tuhan percayakan saya berdua, kita berdua jadi singer gitu. Satu ketika kita pernah waktu kita Natal, singer Natal gitu, di tanggal 25, saya ingat sekali kita pelayanan untuk tanggal 25, tapi di tanggal 24-nya kita berdua demam. Dan apa ya maksudnya, ya emang Tuhan campur tangan melalui tangan manusia dan saya ke dokter waktu itu. Saya sempat bilang ke Tuhan, besok saya pelayanan nih, gimana nih Tuhan? Kita demam, kita maksudnya flu berat gitu dan suara kita hampir hilang waktu itu. Ya itu, saya bangga dengan Tuhan, bukan saya, mungkin kita semua bangga dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Ya kasih saya besokannya kita berdua kita bisa tampil, maksudnya kita sama-sama bisa melayani Tuhan, kita sama-sama bisa memuliakan nama Tuhan dan kita berdua pun amazed, maksudnya kayak wow Tuhan amazing banget loh. Tidak terbatas loh Tuhan kita loh. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin teman-teman. Amin teman-teman, kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menggerak akan hidupku. Sampai katakan tak terbatas. Terbatas kuasamu, Oh, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Caramu mengangkatku, Yes Tuhan. caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu, Caramu mengangkatku, caramu mengangkatku. caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim. Mari sama-sama katakan kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak terduga jalan-Mu Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau sudah mengumpulkan kami semua di sini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, khusus hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih tempat ini Tuhan. Membuka setiap mata rohani kami Tuhan. Jadikan kami murid-Mu Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang dibagikan Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi merema di dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau yang mengambil alih hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan membawa firman pada malam hari ini. Ya, tema hari ini saya bawakan yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, kita baca di Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, tidak semua orang langkah hidupnya ditetapkan Tuhan. Kita baca di ayat tadi ya. Tidak semua orang langkah hidupnya ditetapkan Tuhan, tetapi hanya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan yang hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Orang yang berkenan itu seperti apa? Apakah orang yang berkenan itu yang melakukan kegiatan kerohanian seperti ini, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin pelayanan, rajin ke gereja? Apakah orang yang berkenan itu yang seperti ini? Nah, di dalam firman Tuhan di dalam firman Tuhan tertulis ada seorang yang dinyatakan Tuhan berkenan oleh Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mengapa Daud dikatakan berkenan oleh Tuhan? Apa sih sebenarnya kriteria yang dimiliki oleh Daud sehingga dia dinyatakan oleh Tuhan tuh orang yang berkenan? Nah, di sini saya ambil ada 3 kriteria ya yang dapat dipelajarin dari Daud. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35, banyak ayat ya. Jadi jangan bosen. Sudah pada makan semua kan? Jadi gak apa-apa ya kalau banyak ayat ya. Tadi kan udah makanan jasmani udah mengenyangkan, sekarang banyak makanan rohani. Biar balance jadinya. Oke, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kriteria yang pertama dari Daud, yaitu Daud ini orangnya bertanggung jawab. Kita tahu di Alkitab tertulis bahwa Daud mengembalakan kambing domba. Kambing dombanya kan enggak banyak, bukan 50, 100 ekor. Cuman 2-3 ekor tertulis di dalam Alkitab. 2-3 ekor. Dan Daud ini, ya dia tidak menganggap enteng pekerjaannya. Tidak menganggap remeh pekerjaannya, cuman 2-3 ekor, udahlah gitu loh. Asal-asalan aja, enggak. Tapi dia melakukan tanggung jawabnya dengan segenap hati. Bahkan di Alkitab tadi ditulis, bahkan ia mempertaruhkan nyawanya. Ya, Daud ini kan berhadapan sama singa beruang yang lapar, bukan yang ompong singanya. Jadi dia benar-benar dalam menjalankan tugasnya, dia benar-benar all out. Bertanggung jawab sepenuhnya, bahkan ia mempertaruhkan nyawanya seperti tadi saya katakan. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita di sini kan banyak para pekerja, ya karyawan, ya. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita bertanggung jawab di dalam apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan, pekerjaan, ya, di dalam rumah tangga? Apakah kita
bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu orang yang bertanggung jawab tahu prioritas. Ya, orang yang bertanggung jawab itu akan mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Dapat dikatakan segenap hati, dapat dilihat orang itu mengerjakan segenap hati apa enggak itu kelihatan. Kalau orang yang mengerjakan dengan segenap hati itu enggak ada mengeluh, enggak ada komplain gitu ya. Apapun yang dipercayakan kepadanya, baik pekerjaan yang mungkin bagi manusia kurang berarti, tapi dikerjakan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan segenap hati apapun yang dipercayakan kepada kita. Terkadang ya mungkin kita di dalam pekerjaan kita orang yang bertanggung jawab. Ya, dikasih tugas sebelum waktunya selesai. Kita tidak suka menunda-nunda. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Tapi bagaimana di sisi lain banyak di sini kan yang sudah menikah, ya sebagai suami, sebagai istri, ya suami-suami. Jadilah suami-suami yang bertanggung jawab, yang mensejahterakan istri dan anak-anak. Ya jangan jadi suami yang mau enaknya aja gitu loh. Ada uang, terus dihabiskan untuk hobinya atau untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan istri dan anak-anak. Kan tadi saya udah bilang orang yang bertanggung jawab itu tahu prioritas. Ya, beda kalau yang single sama yang sudah menikah. Kalau sudah menikah kan prioritasnya apa? Sebagai suami kan prioritasnya udah beda. Gak bisa lagi temen, ada istri dan anak jadi harus diperhatikan. Ya mungkin dalam rumah tangga ya, namanya dalam rumah tangga ya kadang-kadang kan ya ada mengalami masalah keuangan ya, suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah sebagai istri, ya istri kita kan seorang penolong. Ya wanita harus kuat, namanya penolong itu kan namanya penolong ya harus kuat. Kalau enggak bagaimana kita bisa menolong orang? Ya kalau kita lemah sebagai wanita, sebagai istri kita lemah, bagaimana kita bisa menolong orang, menolong suami, menolong anak-anak. Dan sebagai istri dalam rumah tangga terkadang ya kalau saya lihat ya mungkin kan berkat kan bisa waktu kita ikut seminar yang Pak Sutri ya kan dibilang kalau berkat itu kan bisa dari dua corong, bisa lewat suami, lewat istri. Ada ya mungkin kebutuhan keluarga suaminya kurang mencukupi, istri bantu kerja. Nah terkadang mungkin istri-istri di sini, para wanita di sini mempunyai kemampuan gitu ya di dalam pekerjaannya. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa, yang maksimal dalam bekerja, yang bertanggung jawab. Tapi terkadang setelah pulang ke rumah, dia lupa perannya sebagai istri. Dia lupa kalau dia ada suami, ada anak-anak, ya tidak apa istilahnya nggak boleh mengabaikan. Kadang kan ada kan dalam rumah tangga ya, kalau istri mungkin udah capek, ya ini kan karena yang pembicaranya wanita jadi lebih banyak ke istri ya. Tapi istri itu wanita-wanita istri itu kita harus bangga loh. Kita ini seorang penolong loh. Nah, Lydia. Kita ini seorang penolong. Jadi kita nih harus kuat gitu. Dan tapi kita juga harus tahu tanggung jawab kita selain kita membantu suami bekerja, tapi kita juga harus tahu tanggung jawab kita sebagai istri, kita harus juga melayani suami, anak-anak, harus memperhatikan. Jangan sampai kita tanggung jawab di satu ini, tapi kita mengabaikan tugas kita sebagai istri di dalam rumah tangga. Ya, jadi lakukan dengan segenap hati apapun yang dipercayakan kepada kita. Ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, lakukan apapun dengan segenap hati. Ya, jadi ketika kalau kita kerja, gaji cuma segini-gini aja, ya jangan mengeluh. Lakukan dengan segenap hati. Karena Tuhan itu melihat hati. Manusia memang melihat rupa, tapi Tuhan tuh melihat hati.
Jadi lakukan dengan segenap hati apapun yang dipercayakan kepada kita. Nah, tanggung jawab ini kan terbentuk dari kita tuh dipercayakan dalam hal perkara-perkara yang kecil. Ya, kalau perkara yang kecil aja kita tidak bertanggung jawab, ya nggak mungkin Tuhan mempercaya kita perkara yang besar. Jadi kita harus setia dalam perkara yang kecil. Mungkin sekarang kehidupan kita mungkin karena perekonomian kurang, suami istri harus kerja, ya setia aja gitu loh dalam perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Kadang saya tuh gemes ya, ada orang kalau mau minta kerja ya, udah dicariin kerja, tapi karena gajinya kecil di bawah UMR, gak mau gitu loh. Padahal dia mengalami kesulitan keuangan, tapi milih-milih kerja. Makanya saya suka gemes nih, kalau namanya gimana ya, maksudnya istilahnya udah kepepet deh, keuangan udah kepepet, tapi kerja milih-milih karena gajinya kecil. Harus percaya ini, firman Tuhan katakan setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Semakin kita diangkat Tuhan, itu tanggung jawab semakin besar. Bukannya semakin enak, enggak, semakin tanggung jawab besar. Nah, tapi kalau dalam perkara yang kecil aja kita enggak setia, dikasih apa yang ada di depan kita, kita tidak dapat kelola dengan baik, ya bagaimana Tuhan mau percayakan kita untuk hal yang besar. Oke, next ya. Kriteria yang kedua yang saya dapat ambil dari Daud, yaitu Daud itu memiliki hati yang bersih. Ya, kita lihat di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 12. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul dan yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Nah, ini ayat di sini. Ini kisahnya waktu Daud melarikan diri dari Yerusalem karena dia dikejar sama anaknya Absalom, mau dibunuh sama anaknya Absalom. Ya. Nah, dalam perjalanan kita lihat tadi ya dikutukin sama Simei. Jadi Daud ini sebenarnya dia dalam kesusahan, dalam kesesakan, ditambah lagi dia dikutuki orang. Jadi kalau ibarat peribahasa udah jatuh ketimpa tangga. Kita tahu ya di dalam sini bagaimana kondisi Daud, tapi kita bisa melihat bagaimana hatinya Daud. Daud ini kita tahu dia ini termasuk anak yang diabaikan oleh keluarganya. Ya, anak yang enggak dianggap sama keluarganya karena waktu Nabi Samuel mau mengurapi Daud ya, Nabi Samuel kan bilang sama papanya, sama Isai,
kumpulkan anak-anakmu. Tapi Daud nggak diajak. Suruh kumpulkan, Daud sendiri nggak diajak. Nah, kita dapat lihat di sana bahwa Daud ini di keluarganya sendiri pun nggak dianggap. Mungkin karena masih kecil, masih muda lah, baru belasan tahun, jadi nggak dianggap gitu loh. Tapi kan kalau dalam keluarga, kadang-kadang kan dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita sering mengalami seperti itu ya. Nggak dianggap, diabaikan di dalam lingkungan. Dan kondisi Daud ini, ya setelah dia melarikan diri dari Yerusalem karena dikejar sama Absalom, ini kan dia dalam kondisi yang kesusahan. Tapi kita lihat di sini bagaimana respon hatinya luar biasa, ya. Dia tidak marah sama Simei. Simei mengutukin dia, menyalahin dia, tapi dia nggak marah gitu loh. Dia nggak marah, biarin aja. Dia nggak akan membiarkan situasi perkataan orang itu membuat dia emosi. Dia tidak terpengaruh. Bahkan kita lihat dari anak buahnya sendiri, Abisai, tentaranya, itu yang justru marah, nggak terima. Terkadang kan kita seperti itu ya. Kalau kita diolok-olok orang, diejekin, difitnah, dikata-katain, kita langsung emosi, kesel, nggak terima. Tapi hari ini kita belajar ya. Kalau kita mau hidup kita berkenan, kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Samuel 2 Samuel 19 ayat 16, 18 sampai 23, kita baca ya. Di sini Absalom sudah meninggal, makanya dia kembali lagi ke Yerusalem. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim ini cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberang sungai Yordan. Dan berkatalah kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah. Dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Ya, dari kisah ini kita bisa lihat ya. Ada kesempatan untuk membalas dendam, tidak dilakukan oleh Daud. Daud juga tidak melakukan pembelaan. Sebelumnya waktu dia dikutuk, dia tidak melakukan pembelaan karena dia tahu pembelaan itu urusannya Tuhan. Dan saat ini ya, setelah dia jadi raja kembali, maksudnya balik lagi ke Yerusalem karena Absalom sudah meninggal. Absalom melakukan kudeta dan sudah meninggal, balik lagi ke Yerusalem. Dia juga enggak menuntut balas kepada Simei. Karena dia tahu pembalasan itu tuh haknya Tuhan, bukan haknya Daud. Ya. Dalam dunia ini ya banyak orang yang seperti Simei ini ya. Kalau kita lihat ya, ibarat peribahasa, ada semut lagi, ada gula, ada semut ya. Jadi kalau orang yang kaya, powerful, pasti banyak temennya. Nih kayak Daud ini, sudah dia jadi raja langsung Simei-nya baik-baikin, minta maaf gitu loh. Jangan ingat-ingat dosa aku ya, jangan ingat-ingat kesalahan aku ya. Kemarin-kemarin lu ngutuk-ngutukin gua, sekarang lu langsung cepet-cepet. Seperti itu kan, manusia pada umumnya kan kebanyakan orang-orang sekeliling kita seperti itu. Kalau kita nggak ada apa-apa, kita nggak ada power, nggak ada uang, hidup kita biasa-biasa aja, teman udah pada menjauhi.
Bahkan mungkin dengan mudahnya ya orang-orang sekeliling kita menjelek-jelekan kita seperti itu. Nah, di sini saya mengambil dari kisah ini. Kenapa Daud bisa berkenan? Karena ia memiliki hati yang bersih. Ya, memiliki hati yang bersih. Apa yang dialami Daud ini kita baca ini, mungkin kita baca Alkitab, makanya nggak boleh kayak baca novel ya. Kita baca Alkitab kayaknya enak banget ya, kok gini ya. Coba kita alamin apa yang dialami oleh Daud. Bagaimana seorang ayah enggak sakit hatinya, enggak sedih kalau anaknya sendiri mau mengharapkan kematian. Coba kita yang di sini yang sudah menikah, yang punya anak ya, kita udah besarin anak kita, udah sekolahin, udah besarin. Udah gede, kurang ajar. Kalau anak yang kurang ajar aja kita kan sudah kayaknya kesel, sakit hati. Apalagi ini bukan kurang ajar lagi nih, benar-benar melebih-lebihi maling kundang. Maling kundang kan cuma nggak mengakui orang tua, ini mau bunuh loh orang tuanya. Kita membayangkan bagaimana perasaan Daud. Udah dia harus lari, susah, sedih hatinya. Dan tantangan tuh banyak banget. Terus dihina orang, dikatain orang, disalah-salahin orang. Tapi kenapa Daud bisa bertahan? Kenapa Daud saat situasi keadaan tidak mendukung dia, saat situasi keadaan tidak mensupport dia, bahkan saat perkataan orang menyakiti hatinya, dia tidak terpengaruh. Kita bisa lihat kenapa? Karena Daud ya, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Kita baca di Alkitab bahwa Daud banyak menulis ya di dalam kitab Mazmur. Tulisan Daud yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tahu di mana dia harus berlari. Di mana dia harus mencari kekuatan selain daripada Tuhan. Ini yang membuat Daud bisa kuat walaupun keadaan sekelilingnya itu begitu memberi pressure yang kuat di dalam diri dia. Bahkan dalam lingkungan keluarga intinya, anaknya pun tidak mengharapkan kehadiran dia. Itu pressure yang sangat tekanan yang menurut saya sebagai orang tua itu tekanan yang luar biasa. Ya kalau mungkin tekanan dari luar kita lebih gampang bisa melawan ya, bisa melawan lah, tapi kalau tekanan dari dalam, dari keluarga, dari anak, itu tekanan yang luar biasa menurut saya ya. Nah di dalam kitab Mazmur, Daud menulis ya bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada kekuatan di dalam Tuhan sekalipun banyak masalah, kesulitan, tantangan dari sekelilingnya, tapi Daud mengambil keputusan untuk tetap menjaga hatinya dengan terus mendekat kepada Tuhan dan lebih mendengar perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Tulisan Daud di dalam Mazmur nih 103 ayat 1 sampai 2. Di dalam kesesakannya Daud menulis, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kesusahan loh yang dia alami, kesesakan loh, keterpurukan yang dialami. Tapi dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia membangkitkan hatinya, membangkitkan imannya ya, untuk dia kuat menghadapi tantangan di depan dia. Dan dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, ingat kebaikan Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jadi yang diingat tuh cuman kebaikan Tuhan. Dia tidak ingat kesusahan yang dia alami, dia tidak ingat hinaan, omongan orang terhadap dia, tapi dia ingat perkataan. Hanya ingat perkataan Tuhan. Di dalam Amsal ayat 4 sampai 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hati itu adalah tugasnya kita. Ya, jagalah hati itu tugasnya kita, bukan tugasnya Tuhan. Jangan kita bilang, Tuhan, tolong Tuhan, jaga hatiku Tuhan, agar aku tidak terpengaruh dengan situasi sekeliling, perkataan orang. Enggak bisa. Jaga hati itu tuh tanggung jawab kita gitu loh.
Kita yang harus bisa mensortir apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya. Sehingga hati kita ini bisa terjaga. Makanya firman Tuhan katakan harus jaga, itu tugasnya kita. Jaga dengan segala kewaspadaan. Kalau kita tidak waspada, kita gampang sekali jatuh, kita gampang sekali terpengaruh, kita gampang sekali down, kita gampang sekali sakit hati, kita gampang sekali marah. Ya, nah gambar ini kita lihat ya, sebelah kiri itu air yang kotor ya. Sebelah kiri ya, gelas yang penuh dengan air kotor. Gambar kanan, gelas yang diisi dengan air bersih. Sebelah kiri yang diisi dengan air kotor. Nah air yang kotor itu supaya bisa bersih kembali airnya, itu harus diisi dengan air yang bersih. Coba kalau gelas ini air kotor ini di dalam gelas ini, coba kalau diisi dengan air bersih terus ya, dikucurin air terus ya, itu lama-lama gelas itu, air yang kotor itu akan menjadi bersih, benar nggak? Benar kan? Kalau diisi terus air yang bersih itu mengalir, terus nggak stop-stop, itu lama-lama kotoran itu akan keluar, air yang kotor itu akan menjadi bersih. Nah, itu sama analoginya gelas yang kotor ini, sama aja dengan hati kita yang kotor, yang kita isi dengan, yang penuh dengan kebencian, amarah, dendam, iri hati, kegeraman, sakit hati yang akan membuat kita tuh, hati kita tuh menjadi kotor. Melihat orang sukses kita sewot ya, melihat orang yang lebih berhasil dari kita, padahal misalnya nih sama-sama nih kerja ya, dia yang dipromosiin, kita enggak, kita langsung kesel, marah gitu. Apalagi melihat orang lain ngata-ngatain kita, kita langsung emosi, langsung sakit hati. Nah seperti itu kalau air yang kotor ini ibarat hati kita yang kotor. Nah untuk hati kita yang kotor ini dibersihkan, bagaimana caranya? Kita membutuhkan apa? Membutuhkan firman, karena firman Tuhan itu merupakan air kehidupan. Dan izinkan kasih tanpa syarat dari Tuhan itu meluap dalam hati kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan biar kasih Kristus itu mengalir dalam hati kita. Sehingga kasih Kristus itu yang membersihkan, membalut segala luka-luka di hati kita. Ya, kita pun orang berdosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk demi kita, orang-orang yang berdosa. Kita pun sebenarnya tidak layak. Tapi karena Tuhan Yesus tuh mengasihi kita, jadi Tuhan Yesus mengampuni. Dan kita minta kasih Kristus tuh mengalir. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang sudah jahat sama kita, orang-orang yang memfitnah kita, kita bisa melihat mereka dari kacamatanya Tuhan. Kita bisa melihat mereka dengan kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah ini ayat yang boleh dikatakan ayat emas bagi hidup saya saat saya merasa tertekan, saat saya merasa down, sedih. Bagaimana caranya saya mengatasi hati ini supaya hati saya tidak terpengaruh ya dengan situasi keadaan di luar, dengan perkataan orang. Ini saya selalu confess perkataan ini. Selalu saya katakan bahwa aku tertindas, perasaanku tertindas itu baik. Jadi orang-orang yang jahatin saya itu baik. Tuhan sedang membentuk hati saya. Begitu juga dengan Daud. Ya makanya waktu Simei mengata-ngatain Daud, dia bilang biarin. Karena dia tahu ya Tuhan pakai Simei ini untuk menguji hatinya Daud. Apakah hatinya Daud itu benar-benar mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Begitu juga dengan saya. Nah ayat ini firman Tuhan tuh benar berkuasa loh, punya power. Ya kalau kita sungguh-sungguh memegang firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan, itu sangat powerful sekali. Ya, jadi biar kita semua di sini ya miliki hati yang bersih. Bagaimana caranya? Kalau sekarang nih hati kita sedang gundah gulana, mungkin kita lagi sedih, lagi emosi, lagi marah, mungkin suami menghina kita, atau istri mengabaikan kita, atau orang-orang di kantor ini jahatin kita. Ambil keputusan,
Jangan biarkan hati kita menjadi kotor. Karena itu sangat rugi. Sangat rugi loh. Kalau kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian, itu sangat rugi. Kita yang rugi. Kita seperti diikat oleh iblis. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Potensi kita pun juga mati. Kita nggak bisa melihat campur tangan Tuhan. Kalau hati kita tidak dibereskan, kita tidak bisa melihat karya Tuhan, campur tangan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan turut bekerja. Kita percaya ya, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala hal itu bukan hal baik saja, Tuhan turut bekerja. Sekalipun hal yang tidak baik kita alami, Tuhan turut bekerja. Oke, next berikutnya, kriteria yang ketiga adalah rendah hati. Yang dapat kita pelajarin dari Daud adalah orang yang rendah hati. Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang berkenan itu apa semuanya berjalan mulus saja? Enggak. Apakah orang yang berkenan itu tidak pernah jatuh? Pernah. Kisah Daud kita tahu bagaimana ia jatuh dalam perjinahan dengan Batseba. Dan bukan hanya jatuh dalam perjinahan, tapi dia pun merancangkan pembunuhan terhadap Uria. Ya, kalau dilihat keji, kejam. Ya, makanya dibandingkan Saul sama Daud, sebenarnya kalau dihitung-hitung kesalahan Daud lebih besar daripada Saul. Kalau Saul tuh cuman tidak obey, tidak dengar-dengaran. Ya, dia mengambil alih tugasnya Nabi Samuel untuk persembahan. Tapi ke Daud benar-benar itu sampai menghilangkan nyawa orang. Tapi respon itu menentukan. Ya, waktu Saul ditegur sama Nabi Samuel, dia bukan merendahkan hati. Dia excuse, ya. Dia malahan menyalahkan orang. Ini saya begini nih karena ini nih bangsa Israel ini desak-desak saya nih, makanya saya ini gitu loh. Maksudnya sepertinya kelihatannya baik gitu loh, sebelum berperang membawa persembahan dulu. Tapi kan nggak boleh itu zaman dulu memang nggak boleh, itu tugasnya Nabi. Tapi beda dengan Daud. Pada saat Nabi Nathan menegur Daud ya, apa responnya dari Daud? Respon Daud yaitu lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Waktu Nabi Nathan menegur Daud, kasih perumpamaan orang kaya, orang miskin, orang kaya ini punya banyak lah hewan peliharaan, orang miskin ini cuma satu, hewan domba betina dipelihara, sudah dipelihara, udah jadi seperti anak. Tahu-tahu orang kaya ini katanya dapat kedatangan tamu. Karena sayang dia untuk mempersembahkan hewan peliharaannya, dia ambil nih hewan peliharaan si miskin. Nabi Nathan tuh kasih perumpamaan. Jadi saya juga belajar ya, kok kasih perumpamaan ya, kalau ini ya gak langsung to the point. Oh ternyata kalau kita mau menegur atau mau menasihati seseorang, ya mesti minta hikmat Tuhan juga ya. Ada cara-caranya, trik-triknya, nggak langsung to the point. Karena yang dihadapin ini kan raja, bukan sembarangan orang. Tapi saat dia mau lihat responnya Daud langsung marah. Orang ini harus mati katanya, orang kaya ini harus mati. Kita kan seringkali seperti ini ya, seperti Daud ya. Gampang banget judging orang, gampang banget menghakimi orang tanpa kita melihat kita sendiri juga banyak kesalahan. Jadi sebelum kita menghakimi orang tuh lebih baik kita berkaca dulu, apakah kita jauh lebih baik daripada dia? Kalau enggak, lebih baik kita mendoakan, enggak usah menghakimi orang. Nah Daud begitu, lebih baik dia mati. Langsung Nabi Nathan bilang, itu kamu katanya, apa yang kamu lakukan itu keji di mata Tuhan. Walaupun orang tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Ya kadang, jadi kita jangan berasa, gak ada yang tahu nih. Perbuatan kita nih gak ada yang tahu nih. Satu pun mungkin gak ada yang tahu, tapi kita harus sadar firman Tuhan hari ini, bahwa mata Tuhan itu melihat. Ya apapun yang kita lakukan,
sesuatu yang tersembunyi sekalipun, dosa yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu. Nah, pada saat Nabi Nathan menegur, Daud memiliki respon hati yang benar, rendah hati. Dia langsung mengakui, padahal dia raja, nggak gampang loh. Untuk seorang raja ya ditegur itu, dia kan yang paling tinggi, itu nggak gampang. Orang yang rendah hati itu punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Ya, ini adalah salah satu tindakan yang sangat sulit kita lakukan. Rasa gengsi yang terlalu besar, atau takut kehilangan harga diri, malu nih kalau ngaku, malu, takut disepelekan. Nanti gua apa dikatain orang nih kalau punya power, kita orang yang punya power, punya kuasa. Kalau tiba-tiba kita ditegur orang karena kita berbuat salah, takut malu, takut disepelekan. Dan sebagainya sering membuat kita tuh berat untuk meminta maaf secara terbuka. Padahal masalah kerelaan untuk meminta maaf itu merupakan hal yang sangat esensial bagi Tuhan. Sebab bagaimana mungkin kita bisa diampuni Tuhan apabila kita tidak mengakui dosa-dosa kita secara terbuka di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati itu mau diajar dan belajar. Mau diajar ya. Ya, Tuhan tidak mungkin mau mengajar orang yang merasa dirinya hebat. Bagaimana firman Tuhan dapat tertanam dan bertumbuh apabila firman itu jatuh pada tanah yang keras berbatu. Ya, bagaimana firman itu bisa bertumbuh di dalam hati kita yang keras. Jadi orang kita harus rendah hati, mau diajar, mau dididik ya. Orang yang tidak mau diajar itu orang yang sombong. Keangkuhan itu akan merugikan kita sendiri. Jadilah kita orang-orang yang mau diajar. Orang yang teachable ya, yang mau diajar, terutama diajar dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi kita udah 3 kriteria tadi kita udah ya. Tanggung jawab, memiliki hati yang bersih dan rendah hati. Ya, saat hidup kita berkenan, Tuhan sendiri akan mempromosiin kita loh. Kita nggak usah capek-capek cari promosi sama bos, sama pimpinan, sama orang-orang. Tapi kalau Tuhan sudah mempromosikan kita, apa yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan itu melihat hati. Balik lagi, Tuhan melihat hati. Makanya Tuhan pilih Daud, bukan pilih Eliab. Bagi manusia, kalau manusia itu kan lihat rupa. Bahkan Nabi Samuel aja tuh hampir terkecoh gitu ya, terkecoh ya. Dia pikir Eliab nih secara postur tubuh itu memenuhi kriteria seorang raja. Daud itu memang secara penampilan tuh tidak ada kriteria seorang raja. Masih muda sekali. Nah, Tuhan tuh melihat hati, bukan melihat rupa. Bagaimana dengan kehidupan sekarang kita? Mungkin kita sekarang nih biasa-biasa aja hidup kita. Mungkin kita secara ekonomi kita biasa-biasa aja. Mungkin kita malahan mengalami kesulitan di dalam perekonomian kita, dalam rumah tangga kita masih struggle ya, dalam pekerjaan kita masih berjuang, posisi kita masih begini-gini aja. Secara manusia mungkin kita masih belum memadai. Tapi mari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu melihat hati. Jadi kita harus belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita nih mesti benar dulu, mesti beres dulu. Pada saat Tuhan mendapati kita berkenan, ya promosi Tuhan itu akan datang. Kalau promosi Tuhan itu datang, seperti firman Tuhan ini katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semua disediakan oleh Tuhan. Janji Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan terus mengangkat kita naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor, itu janji Tuhan. Tapi kita fokus sama Tuhan. Fokus mencari perkenanan Tuhan. Biarlah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melihat, oh Tuhan mendapati kita semua, anak-anak BIC di tempat ini adalah orang-orang yang berkenan. Tuhan akan mengangkat kita menjadi orang yang luar biasa.
Jadi jangan fokus sama keadaan, lingkungan kita sekarang yang mungkin tidak mendukung. Tapi kita cari hadirat Tuhan, cari Tuhan. Ya, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Ini aja firman Tuhannya, mari kita angkat satu pujian, tadi pujian yang terakhir. Sebelum firman Tuhan kita nyanyikan lagu itu. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kuasamu tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan, kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan.
Masa depan kami tidak dipengaruhi oleh apa kata orang. Tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan sekarang Tuhan. Tapi masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Pada hari ini firman-Mu sudah dibentangkan Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibentangkan, yang ditaburkan Tuhan, tidak menjadi benih yang sia-sia Tuhan. Tapi menjadi benih yang hidup Tuhan. Yang bertumbuh di dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Anak-anak BIC di tempat ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena tanpa Engkau kami akan tersesat Tuhan. Kami akan jauh daripadamu. Tuhan, pada saat ini, hari ini Tuhan, kami mau Tuhan dibentuk oleh Engkau. Kami mau belajar untuk bertanggung jawab Tuhan. Kami mau merendahkan hati untuk mau dididik oleh Engkau. Kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Agar setiap jalan kami Tuhan adalah jalan yang berkenan di hadapan-Mu. Hati kami Tuhan, hati yang bersih Tuhan. Hati yang selalu menyenangkan hati-Mu. Hati yang selalu menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dan selalu memperkatakan firman di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan jika selama ini Tuhan kami lebih mendengar perkataan orang daripada perkataan-Mu Tuhan. Sehingga membuat hati kami terluka. Membuat kami marah Tuhan. Membuat kami sakit hati Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau belajar seperti Daud Tuhan. Sekalipun Tuhan kondisi keadaannya tidak baik. Sekalipun hatinya sedih Tuhan. Sekalipun ia dalam kesesakan, dalam hinaan orang Tuhan. Ia tetap percaya bahwa hanya dekat Allah saja kami akan menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Ajar kami Tuhan untuk mencari Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Mencari hadirat-Mu, fokus kepadamu Tuhan. Dan biar Kau menemukan Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada masa depan yang penuh harapan. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Bahwa kami akan terus Kau angkat naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan senantiasa Kau buat berhasil. Biar Tuhan, hari ini Tuhan kami mau ngambil keputusan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami akan tetap berkata Engkau baik. Biarlah ucapan syukur senantiasa keluar dari mulut kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga biarlah hati kami Tuhan terus melekat kepadamu. Kami menjaga hati kami Tuhan untuk selalu melekat dan mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang dibagikan Tuhan, taburkan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar itu Tuhan benar-benar Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Kami yang lemah hari ini kami kuat Tuhan. Kami yang sakit kami boleh mengalami kesembuhan. Kami yang mengalami jalan buntu saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan dibukakan pintu berkat dalam kehidupan kami. Dan langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang senantiasa Tuhan semakin hari semakin mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus pemimpin kami. Hari-hari ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Setiap langkah hidup kami adalah langkah yang dituntun dan dipimpin oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Teman-teman diberkati. Amin. Amin. Saya akan membacakan beberapa. Oh, silakan duduk dulu. Iya, maaf. Saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Oke, pengumuman untuk seminggu ke depan. Ya, minggu depan kita akan kembali diberkati di tempat ini oleh Pastor Choi Yong Mi. Ya, pastikan teman-teman yang datang hari ini bisa datang lagi minggu depan karena kita mau diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Next. Oke, happy birthday untuk teman-teman yang berulang tahun. Ada Cimersi, Ko Vicky, Ko Hani, Angel, Cindra, dan Yuni. Oke, sekian pengumuman. Tidak ada pengumuman
Tidak ada pengumuman tambahan. Selanjutnya ibadah akan kita tutup. Saya serahkan kepada Kosemi. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama menyatakan Yesus terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu, terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapkan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu buat kehidupan kami semua, di mana Engkau telah memimpin ibadah BSI pada hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam kehidupan kami Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau juga yang berkati Bapak hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu dalam keluarganya, dalam mata pencariannya, keluarganya. Engkau berkati ya Bapak. Begitu juga pelayanannya Engkau berkati, di mana dia berada, dia menjadi berkat buat orang lain. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak atas kasih dan sayang-Mu, di mana Engkau juga yang telah memimpin rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau yang berkati ya Bapak. Engkau telah memberkati tahun-tahun yang lalu, Engkau juga memberkati tahun-tahun yang akan datang. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak. Engkau juga yang memimpin rekan-rekan kami, mungkin ada yang berhalangan tidak dapat hadir, Engkau juga yang memimpin mereka Bapak. Yang sakit Engkau beri kesembuhan Bapak. Yang malas Engkau beri kerajinan, yang mempunyai halangan Engkau beri jalan keluar. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak atas semua berkat buat persembahan anak-anak-Mu. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati para pengurus BSI ya Bapak. Dari Kadep, Kordep, sampai para pelayan yang lain Bapak. Engkau berkati semua Bapak. Terima kasih Bapak atas semua berkat-berkat-Mu. Engkau juga memberkati semua para pelayan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapak kami dalam surga, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau juga yang memimpin kami. Engkau telah tibakan kami sampai gereja dengan selamat. Engkau juga yang akan menyertai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu selalu melingkupi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan buat kami semua. Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.